Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Empu Atmojo. Semoga Anda senantiasa sehat selalu, dilancarkan segala urusan, dan dilimpahkan rizkinya. Oke, kali ini saya akan berbagi tentang proses pembuatan pisau serbaguna berkualitas. Saat ini, bilah yang kami kerjakan dari bahan baja Eclipse atau Pendrol Clips, yaitu baja penjepit rel kereta api. Jadi, rel kereta api sekarang kan pakai sistem jepit nih, karena beton. Bantalnya beton, bukan lagi kayu. Kalau zaman dulu, umum disebut paku rel, karena pakai kayu. Kalau sekarang karena beton, jadi sebutannya penjepit rel kereta api. Jadi suatu ketika ada peremajaan penjepit rel ini, beberapa penjepit rel ini berserakan lah, dan masyarakat mengumpulkan, dan saya dapat salah satunya dari salah seorang masyarakat itu. Nah, setelah beberapa percobaan, ternyata ini termasuk bahan yang sangat bagus. Jadi ketajamannya, kerenyahannya itu mengungguli baja jenis baja bearing atau baja klaher itu masih kalah sama ini soal ketajaman. Cuman soal keuletan ya, keuletan daya benturnya itu dia jauh lebih kokoh dari baja left spring steel atau baja per daun gitu ya. Baja per daun masih kalah sama ini. Jadi ini gabungan antara keduanya, antara klaher dan baja per daun. Luar biasa bukan? Nah, saat ini proses penempaan atau dalam bahasa Jawa gembleng. Ya, gembleng atau ngempleng. Ada yang bilang ngempleng, ada yang bilang gembleng. Jadi ditempa plus bentukan dasarnya pun kita siapkan di sini. Kita tentukan dulu jenis pisaunya, jenis apa, konstruksinya bagaimana. Saat ini saya ingin mencoba bikin yang jenis full tang dengan bentukan bilah depan itu tanto ya. Mirip tanto, cuman karena ini pisau serbaguna, pisau kecil, jadi tanto mini gitu. Tanto mini tapi full tang. Dalam proses penempaan ini dibutuhkan ketelitian, kejelian karena kita sudah bisa mengira-ngira mau jadi seukuran apa, pisaunya setebal apa ya, panjang berapa, setebal apa. Dalam hal ini, ingat, untuk baja dengan kandungan karbon yang tinggi, bakar sampai berwarna kuning baru dipukul-pukul ya. Jadi jangan sampai dipukuli dalam kondisi dingin jika ada pukulan keras, kecuali pukulan ringan saja. Kalau pukulan keras seperti ini, maka harus dipukul dalam kondisi panas yang luar biasa agar tidak pecah. Karena baja itu mudah pecah sob. Nah, untuk pegangannya pun kita tentukan bengkongnya seberapa. Proses yang berikutnya yaitu kenteng. Tadi ngempleng, sekarang ngenteng. Jadi ngenteng ini fungsinya untuk meratakan bagian-bagian yang kurang rata. Jadi kadang ada elevasi dalam setiap bagiannya, ada cekungan atau bagaimana karena tadi penempaan yang kurang presisi misalkan seperti itu. Di sini kita pakai penglihatan dan perabaan. Kita lihat berimbang atau tidak, lurus atau tidak, rata atau tidak. Kemudian juga diraba, jika dirasa kurang yakin ya diraba, sudah mulus apa belum. Nah, yang ini proses pembentukan. Pembentukan detail menggunakan gerinda. Dengan mata gerindanya batu slab, jenis batu slab. Ya. Pakai catok ragum agar stabil, tidak sampai
terjatuh gitu bilah yang sedang dikerjakan. Hati-hati ketika menggerinda, upayakan pakai safety, di antaranya kacamata. Itu sangat krusial sekali fungsinya dalam proses penggerindaan. Karena butiran-butiran besi ini tanpa diduga bisa mengenai mata. Ya, dalam proses sanding ini saya tidak pakai bell sander ya. Jadi saya pakai manual hand grinder ini. Pakai ini membutuhkan pengalaman juga, membutuhkan motorik halus karena kita membentuknya dengan sangat hati-hati sampai ketemu bentuk yang diinginkan, sekaligus proses penajaman awal. Jadi bagian yang tajam itu bevelnya kita bentuk dari sini, bevelnya. Mau pakai bevel jenis apa? Jadi dari sini. Kemudian proses mengikir. Mengikir ini untuk meratakan bagian yang telah digerinda tadi. Karena biar bagaimanapun gerinda itu tidak mungkin bisa rata seperti hanya kikir gitu ya. Metode tradisional pun tidak akan ketinggalan dengan yang namanya kikir. Seperti itu. Nah, ini sudah jadi. Sebelum proses penyepuhan, kita sepuh air. Sepuh air, kemudian ke oli. Sepuh air ke oli. Proses penyepuhan itu sangat krusial sekali menentukan bahwa bilah ini nanti dia bisa tajam atau tidak. Dia bisa tajam sekaligus ya kokoh gitu. Ini pemasangan gagang jepit kayu full tangnya. Untuk kayunya sendiri kita hajar pakai flap disc. Jadi pembentukannya pakai flap disc. Ya. Nah, kita kasih rongga. Jadi lupakan kok kayaknya ada yang kurang estetis atau bagaimana sambungan antara pegangan sama bilahnya ini. Maka saya punya ide kayaknya dikasih kroakan gitu ya. Dikasih apa? Ya, apa ya namanya? Dikasih rongga dikit itulah. Kasih rongga. Jadi memang begitu, pandai besi itu dia harus pinter-pinter bisa melihat wangun atau tidaknya karyanya itu ya. Wangun itu dia pantas enggak nih? Perpaduan gini pantas enggak nih? Kalau bentuknya begini, pegangannya begini pantas enggak nih? Jadi gitu. Dan secara fungsional juga harus enak dipakai gitu. Nah, ini jenis pisau tanto kecil. Pisau serbaguna, bisa untuk iris daging, iris bumbu juga bisa, iris sayur, sekaligus untuk bela diri juga bisa sih. Ini untuk pengasahan awal pakai asan beji tadi ya. Mulai kerakat yang kasar, kemudian yang halus, yang merah. Kemudian terakhirnya ini pakai batu pacitan, batu alam ya. Batu alam pacitan. Batu alam pacitan. Ingat, harus langsam, nggak boleh gusi. Karena kebanyakan juga terutama pandai besi yang baru-baru ya, pandai besi modern lah bahasanya, mereka itu nggusi ketika mengasah. Hasil asahnya gusi artinya apa? Oke lah, setelah jadi itu seolah-olah tajam sekali, pakai kertas bisa, plastik bisa, tapi nggak tahan lama. Setelah itu ya tumpul lagi. Ini saya kilapkan juga pakai flap disc yang sudah halus. Artinya halus ini sudah mengetapkan bilahnya. Sedang finishing politur furnace. Finishing politur furnace. Ini harus dioles di bawah terik matahari. Kenapa? Kalau nggak di bawah terik matahari, maka tidak bisa mengkilap.
Ya, jadi melaminnya itu, yang bikin mengkilapnya itu, atau furnace-nya, nggak bisa keluar mengkilapnya kalau tidak di bawah sinar matahari, begitu. Nah, ini gambarannya kira-kira. Ya, ini untuk pisau serbaguna. Bagi Anda yang ingin memesan pisau kepada saya, segala jenis pisau, bisa hubungi WA 085 156 530 349 atau kunjungi Instagram Empu Atmojo, juga kunjungi Facebooknya Empu Atmojo. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.